Halo semua, selamat datang di channel Permana Kun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Rikusari no Orishin no Naka no Kokoro, tepatnya di chapter 6.17 dari web novelnya. Video ini merupakan cerita dari Nozomu Bontis yang merupakan MC dari cerita ini yang memiliki kekuatan naga yang bernama Tiamat. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Jihat Sensei sedang mengerjakan tumpukan berkas yang ada di atas meja kantornya. Berkas ini adalah berkas yang ditimbulkan akibat pertarungan latihannya melawan Nozomu. Di sampingnya terdapat Linda Sensei yang selalu mengawasi agar Jihat Sensei segera menyelesaikan tugasnya. Jihat Sensei selalu mengeluh dengan tugas yang diberikan kali ini. Ia menganggap bahwa tugas ini sudah terlalu berlebihan. Namun, Linda Sensei menjawab bahwa apa yang terjadi di taman pelatihan semuanya adalah tanggung jawab dari Jihat Sensei. Di sini, Jihat Sensei kembali merayu Linda Sensei agar ia bisa menghindari dari tanggung jawabnya. Namun, Linda Sensei tak peduli dengan perasaan sedih dari Jihat Sensei ini. Mendengar hal itu, mau tak mau, Jihat Sensei pun hanya bisa menerimanya. Setelah itu, Jihat Sensei pun tertawa. Ia berkata bahwa ia harus pergi dikarenakan ia ada sebuah urusan. Mendengar hal itu, awalnya Linda Sensei pun menjadi sangat bingung. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Andri Sensei dengan wajah cerianya dan masuk ke dalam ruangan mereka. Setelah itu, cerita pun berganti. Sepulang sekolah, Nozomu dan Mars berencana untuk pergi menemui Iris Dina dan yang lainnya. Mars berkata akan mentraktir semuanya di Ushitose sebagai perayaan atas keluarnya Nozomu dari rumah sakit. Namun, ketika mereka akan meninggalkan kelas, tiba-tiba mereka dihentikan oleh Andri Sensei. Andri Sensei berkata bahwa Jihat Sensei mempunyai urusan dengan Nozomu. Setelah itu, Andri Sensei dan Nozomu pun segera pergi menuju ruangan milik Jihat Sensei. Sesampainya di ruangan tersebut, Jihat Sensei bertanya kepada Nozomu dari mana ia belajar teknik pedang yang ia gunakan. Mengingat teknik tersebut tak digunakan di Akademi Solminati ini. Setelah itu, Nozomu pun berkata bahwa ia mempunyai seorang master yang bernama Shino. Ia adalah seorang wanita tua yang berusia sekitar 80 tahun dan ia tinggal di dalam hutan. Ia telah diusir dari keluarganya dan pergi menyeberangi lautan dari benua timur dan sampai ke sini sekitar 60 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Jihat Sensei berkata, apakah pedangmu adalah pedang yang diwarisi darinya? Nozomu menjawab, ya, monster baru saja meninggal karena penyakit dan ia mewariskan pedangnya kepadaku. Mendengar percakapan tersebut, Linda Sensei pun cukup terkejut bahwa Nozomu mempunyai seorang master yang telah mengajarinya. Kemudian, Jihat Sensei pun meminta Nozomu untuk mengizinkannya melihat pedang tersebut. Mendengar hal itu, Nozomu pun segera menyerahkan katananya
kepada Jia Sensei. Jia Sensei berkata bahwa nama asli dari pedang Nozomu adalah No Name. Artinya di sini pedang ini memang tak diberi nama oleh pembuatnya. Dan biasanya pedang yang tak diberi nama adalah pedang yang memiliki kualitas yang lebih rendah. Namun di negara lain nama tersebut memiliki arti yang lain. Pedang ini adalah pedang dari garis keturunan ahli pedang tertentu. Jia Sensei menjelaskan maksud dari kata No Name dengan berkata, dunia ini selalu tidak kekal dan tidak ada satu hal pun yang menjadi tetap. Uang, cinta, dan persahabatan hanyalah debu di depan waktu. Oleh karena itu, pedang yang berubah bentuk dan kualitasnya tidak perlu diberi nama. Artinya, pedang ini memiliki konsep ketidakkekalan yang tertanam di dalamnya. Dikatakan, sifat pedang dapat berubah tergantung pada sejarah yang telah diukirnya. Namun, meski begitu, pedang ini mempunyai kualitas yang sangat hebat. Bahkan, banyak orang yang telah mengeluarkan keringat dan darah untuk mendapatkannya. Dan setiap kali pedang ini menghisap darah korbannya, maka pedang tersebut akan berubah karakteristiknya dan menjadi gila. Oleh sebab itu, di wilayah timur, barisan pedang No Name dianggap sebagai pedang yang berbahaya. Mendengar hal itu, Nozomu pun cukup terkejut setelah menyadari bahwa pedang yang ia gunakan adalah pedang terkutuk. Kemudian, Jia Sensei pun melanjutkan bahwa orang yang menguasai pedang legendaris ini adalah Shino Mikagura yang merupakan master Nozomu. Shino adalah mantan kepala sekolah Mikagura dan telah disebut sebagai jenius pedang terhebat dikarenakan ia telah mengumpulkan banyak pedang No Name dan menaklukkannya satu demi satu. Shino adalah putri pedang yang tinggal di wilayah timur. Ia dikenal sebagai mutiara hitam karena penampilannya yang sangat cantik. Mendengar hal itu, Nozomu pun sangat terkejut. Dikarenakan pelatihan gila dari masternya, Nozomu tak bisa membayangkan bahwa masternya adalah orang yang sangat cantik ketika ia muda. Setelah mendengar hal itu, Nozomu pun dipersilakan untuk kembali ke kelasnya. Setelah Nozomu pergi, dalam benak Jia Sensei, ia merasa kagum dengan Nozomu karena ia bisa menguasai seni pedang katananya hanya dalam waktu 2 tahun saja. Di sisi lain, Linda Sensei juga terkejut dengan fakta yang terjadi ini. Ia cukup menyesal karena dulu menganggap Nozomu adalah murid yang gagal. Namun, justru kini ia adalah murid dari pendekar pedang yang sangat hebat. Dalam benak Jia Sensei, kekhawatirannya pun tentang insiden Cyclops saat ini mulai berkurang. Ia berasumsi bahwa hal itu ada hubungannya dengan Nozomu dan juga Shino. Selain itu, dengan adanya Nozomu yang mewarisi gaya Mikagura, itu akan menjadi sesuatu yang gempar di sekolah ini. Terlebih lagi, dengan kekuatan Nozomu saat ini, ia bisa menjadi penyelamat bagi para siswa dari pengekangan peringkat kekuatan yang ada di sekolah ini. Intinya, dengan adanya Nozomu bisa membuktikan bahwa siswa berperingkat rendah dapat bersaing dengan peringkat yang ada di atasnya. Di sisi lain, Jia Sensei akan mengawasi penggunaan pedang milik Nozomu itu, yaitu dengan cara Nozomu akan ikut dalam bimbingan Jia Sensei dan akan berpartisipasi dalam pertempuran latihan bersama dengan Jia Sensei secara teratur.
Mendengar hal itu, Linda Sensei pun meminta agar Jia Sensei tak menggunakan fasilitas akademi untuk pertarungan mereka. Mengingat dengan kejadian kemarin saja, ia harus menanggung tekanan dari manajemen akademi ini. Di sisi lain, setelah Nozomu keluar dari ruangan Jia Sensei, dalam benaknya ia merasa senang setelah mengetahui siapa masternya, pedang no-name, dan gaya pedang Mekagura. Bayangan Master Nozomu pun kembali muncul di dalam benaknya dan membuatnya merasa nostalgia. Namun, ada sebuah pertanyaan mengenai apa arti gaya Mekagura ini di daerah negara timur. Setelah memikirkannya, Nozomu berkeinginan untuk pergi menuju ke negara timur tersebut. Tak berselang lama, ketika Nozomu sedang berjalan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan adanya Lisa yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, Nozomu menjadi bingung, mengingat ini adalah ruang instruktur dan jarang ada siswa yang ada di sini. Lisa berkata, "Sepertinya kau sudah sembuh." Mendengar hal itu, Nozomu menjawab, "Ya, aku terluka cukup parah. Namun, berkat perawatan Iris Dina dan yang lainnya, aku bisa sembuh lebih cepat." Lisa, yang dari awal telah membuang muka, tiba-tiba melihat Nozomu dengan tatapan kosong dan berkata, "Jadi begitu." Setelah itu, keheningan pun muncul di antara keduanya. Mereka merasakan kecanggungan satu sama lain. Kemudian, Nozomu mencoba bertanya, apakah Lisa masih mengejar mimpinya untuk menjadi seorang petualang. Mendengar hal itu, ekspresi Lisa pun langsung berubah. Ia berkata bahwa hal itu tak ada hubungannya dengan Nozomu. Segera setelah menjawab pertanyaan tersebut, Lisa pun segera pergi. Melihat hal itu, awalnya Nozomu ingin berusaha untuk menghentikan Lisa. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan panggilan Iris Dina dan yang lainnya yang ada di belakang Nozomu. Lisa yang melihat Iris Dina dan yang lainnya merasakan sedikit sakit di dadanya dan ia pun segera meninggalkan Nozomu. Melihat ekspresi Nozomu, Iris Dina bertanya, apakah ada sesuatu yang salah? Nozomu menjawab bahwa tadi ada Lisa di sini, namun nampaknya ia telah pergi. Mendengar hal itu, dengan ekspresi tidak enaknya, Iris Dina pun meminta maaf kepada Nozomu. Namun, Nozomu berkata bahwa itu bukanlah kesalahan dari Iris Dina. Dalam benak Nozomu, akhirnya ia telah mengkonfirmasi kebenaran apa yang telah dikatakan oleh Camilla bahwa Lisa sampai saat ini belum bisa move on dari saat itu. Setelah itu, Nozomu yang tak mau mengecewakan teman-temannya pun, ia berkata akan merayakan keluarnya dari rumah sakit dengan makan makanan enak yang ada di Ushitose. Seolah mengikuti Nozomu, Feo berkata kepada Mars, akankah ia juga akan mentraktirnya? Mars yang mengetahui kelecikan dari rubah ini berkata, selain Nozomu, semuanya harus membayar, terutama kau akan membayar lebih banyak 20%. Dikarenakan kau masih mempunyai tagihan perbaikan toko yang telah kau hancurkan sebelumnya. Mendengar hal itu, Feo pun langsung berubah menjadi pucat. Segera, ia pun berusaha untuk melarikan diri. Namun, Mars segera menangkapnya dan menyeretnya bersama dengan yang lainnya untuk menuju Ushitose. Di sisi lain, ketika sekolah selesai, Lisa
saat ini berjalan di lorong sendirian dengan rasa frustasi. Ketika ia melihat Nozomu, ia merasakan gejolak emosi, rasa frustasi yang tak dapat ia jelaskan. Lisa masih mengingat perkataan Nozomu mengenai rumor-rumor tentangnya adalah sebuah kebohongan. Mengingat itu kembali, membuat Lisa merasakan keraguan di dalam hatinya. Tak berselang lama, muncul Camilla yang segera bergabung bersama Lisa. Rupanya, Camilla mengetahui bahwa Lisa telah bertemu dengan Nozomu. Namun, seperti biasa, Lisa mencoba menyangkal perkataan Camilla dan menganggap bahwa itu hanyalah kebetulan. Di sisi lain, Camilla merasakan ada perubahan dengan emosi Lisa. Setelah ia mengetahui bahwa Nozomu telah keluar dari rumah sakit, Lisa selalu melamun dan hanya tersadar ketika ia dan Ken memanggilnya. Namun, di sisi sebaliknya, Camilla merasa bahwa Ken juga telah mengalami banyak perubahan, apalagi setelah latihan pertarungan antara Nozomu dan Jia Sensei. Ketika para adik kelas berkata tentang latihan tersebut, Ken langsung memberikan tatapan tajam dan perasaan negatif kepada mereka. Meskipun Ken akan tetap tersenyum seperti biasanya kepada Lisa, namun terasa ada sesuatu yang gelap di balik senyumannya. Lisa sebenarnya cukup peka dengan perubahan Ken saat ini, dan oleh sebab itu ia seringkali merasa gelisah ketika melihatnya. Di sini, Lisa sebenarnya ingin mengatakan sesuatu kepada Camilla. Namun, Lisa seakan menahan diri dan malah tak jadi membicarakannya. Di sisi lain, di ujung koridor yang gelap, Ken sedang mengawasi Lisa dan juga Camilla. Ia merasa sangat benci kepada Nozomu setelah apa yang telah terjadi saat ini. Ken tidak memprediksi mengenai perkembangan Nozomu saat ini. Awalnya, Ken mengira ia telah menghancurkan Nozomu dan akan membuatnya berhenti dari akademi ini. Namun sampai saat ini, justru Nozomu masih berada di dalam akademi ini. Tak hanya itu saja, saat ini banyak orang yang memiliki kemampuan hebat yang malah berteman dengan Nozomu. Dan yang paling mengejutkan, Nozomu mampu bertarung dengan hebat ketika melawan Jia Sensei. Ken merasa sangat frustasi dengan apa yang terjadi saat ini. Ia akan berusaha menghilangkan semuanya yang menghalangi rencananya. Setelah itu, bayangan Ken pun mulai menghilang ke dalam gelapnya sudut ruangan di koridor ini. Oke, sekian dulu video pembahasan novel Rikusari no Orishin no Naka no Kokoro, tepatnya di chapter 6.17. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.